Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriasa Fitri dengan NPM 2019 150048. Saya merupakan mahasiswi Universitas Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program S1 Akuntansi. Dengan adanya saya di sini, bermaksud untuk mengumpulkan tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ananda Putriani, SPDMPD. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. PUEB merupakan salah satu materi yang saya ambil pada sesi ke-9 Bahasa Indonesia kelas 5 PMA. Langsung aja yuk simak penjelasannya. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama yang ada di dalam PUEB, yaitu mengenai ejaan. Nah, sebelumnya teman-teman tahu tidak apa itu ejaan? Ya, betul. Ejaan merupakan keseluruhan pelambangan bunyi bahasa, penggabungan dan pemisahan kata, penempatan tanda baca dalam tataran satuan bahasa. Selain itu, di dalam PUEB terdapat 3 ejaan yang pernah berlaku. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini berlaku dari zaman Belanda hingga sesudah Indonesia merdeka pada tahun 1901 sampai 1947. Yang mana ejaan ini terdapat dalam kitab Logat Maluju. Yang kedua, ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ejaan ini berlaku pada tahun 1947 sampai 1972. Nama Suwandi diambil dari nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada era Presiden Soekarno. Yang ketiga, ejaan yang disempurnakan atau yang lebih dikenal dengan singkatan EYD. Ejaan ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada pidato kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 1972. Ejaan yang disempurnakan ini diresmikan oleh Presiden Soeharto melalui keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Selanjutnya, pengertian ejaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Arifin. Menurut Arifin, ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi uraian, pemisahan dan penggabungan kata, penulisan kata, huruf dan tanda baca. Yang kedua, menurut Alex. Ejaan merupakan seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Sedangkan menurut Suryaman dalam bukunya, yang dimaksud dengan ejaan adalah keseluruhan peraturan-peraturan dalam melambangkan bunyi-bunyi ujaran, menempatkan tanda baca, memotong suku kata, dan menghubungkan kata-kata. Pengertian ejaan dapat ditinjau dalam 2 segi, yaitu segi umum dan segi khusus. Secara umum, ejaan adalah keseluruhan ketentuan yang mengatur pelambangan bunyi bahasa, termasuk pemisahan dan penggabungannya yang dilengkapi dengan penggunaan tanda baca.
Sedangkan secara khusus, ejaan dapat diartikan sebagai penyimbolan bunyi-bunyi bahasa dengan huruf, baik berupa huruf yang telah disusun menjadi kata, kelompok kata, maupun kalimat. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai aspek kaidah ejaan yang disempurnakan atau EYD 1972. Berdasarkan konsep ejaan, cakupan bahasan ejaan membicarakan sebagai berikut. Yang pertama, pemakaian huruf vokal dan konsonan. Yang kedua, penggunaan huruf kapital dan kursif. Yang ketiga, penulisan kosakata dan bentuk kata. Yang keempat, penulisan unsur serapan afiksasi dan kosakata asing. Dan yang terakhir, penempatan dan pemakaian tanda baca. Terdapat 3 perubahan yang terjadi pada poemi. Perubahan pertama yaitu dalam penambahan huruf diftong. Huruf diftong yang ditambahkan ke poemi adalah e. Penambahan ini terjadi karena bahasa Indonesia banyak yang menyerap bahasa asing, sehingga kini ada 4 diftong dalam bahasa Indonesia, yakni ai, au, e, dan oi. Perubahan kedua yaitu dalam penggunaan huruf tebal. Penggunaan huruf tebal ini belum diatur pada ejaan bahasa Indonesia sebelumnya. Pada poemi, huruf tebal ini dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang ditulis miring, serta untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, ataupun subbab. Perubahan yang ketiga yaitu dalam penggunaan huruf kapital. Perubahan poemi dengan EYD terletak pada huruf kapital. Pada ejaan bahasa Indonesia sebelumnya, tidak diatur bahwa unsur julukan ditulis dengan awal huruf kapital. Kini, aturan tersebut terdapat dalam poemi. Dalam buku pedoman EYD, penulisan ejaan dan tanda baca diatur dalam kaidahnya masing-masing, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, persukuan. Persukuan yaitu pemisahan antar suku kata. Yang kedua, penulisan huruf besar. Yang ketiga, penulisan huruf miring. Keempat, penulisan kata dasar, kata ulang, kata berimbuhan, dan gabungan kata. Dan yang terakhir, penulisan angka dan lambang bilangan. Di dalam poemi terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan kata. Kata yang pertama yaitu kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satuan yang berdiri sendiri. Contohnya seperti kata makan, tidur, beli, dan lain sebagainya. Yang kedua, kata turunan dan berimbuhan. Kata turunan dan berimbuhan ditulis bersamaan dengan kata dasarnya. Gabungan kata yang diimbuhi dengan awalan, akhiran, atau awalan dan akhiran yang ditulis dengan kata dasar. Yang ketiga, kata ulang. Kata ulang ditulis secara lengkap menggunakan tanda hubung, baik kata dasar yang diulang maupun dengan imbuhan. Yang keempat, kata majemuk. Kata majemuk ini ditulis secara terpisah antar katanya, kecuali kata majemuk yang sudah diakui sebagai satuan kata. Penulisan kata selanjutnya yaitu kata ganti. Kata ganti adalah kata yang berfungsi menggantikan orang, benda, maupun sesuatu yang dibendakan. Misalnya, dalam kata ganti orang pertama,
Contoh katanya bisa berupa aku, saya, daku, ku, dan lainnya. Kata selanjutnya yaitu kata depan. Kata depan terletak di posisi paling depan, tepat sebelum kata yang lain. Kata lain yang dimaksud adalah kata kerja, kata benda, dan keterangan lainnya. Kemudian kata pun. Kata pun ditulis secara terpisah dari kata sebelumnya, kecuali kata yang sudah dianggap padu, maka harus digabungkan. Contohnya, kami pun belum makan sejak tadi pagi. Kata selanjutnya yaitu kata per. Kata ini ditulis secara terpisah dari kata yang mendampinginya. Hal ini karena per dapat diartikan dengan tiap, demi, ataupun mulai. Contohnya, mengeluh akan perbudak keadaanmu saja. Di dalam poemi terdapat beberapa macam tanda baca yang sering digunakan. Tanda baca yang pertama yaitu tanda titik. Tanda titik biasanya digunakan pada akhir kalimat. Contohnya dalam pemisahan waktu, baik itu detik, menit, maupun jam. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma biasanya digunakan untuk pemisah dalam sebuah rincian ataupun unsur. Yang ketiga, tanda tanya. Tanda tanya ini biasanya digunakan dalam sebuah kalimat yang berisi pertanyaan. Yang keempat, tanda seru. Biasanya digunakan dalam sebuah kalimat yang berisi perintah, ajakan, ataupun untuk menegaskan. Yang kelima, tanda titik koma. Biasanya digunakan sebagai kata pengganti, kata penghubung untuk memisahkan kata setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat menjemput. Yang keenam, tanda titik dua. Tanda titik dua ini biasanya digunakan pada akhir suatu pertanyaan yang lengkap yang diikuti pemerincian ataupun penjelasan. Yang ketujuh, tanda hubung. Tanda hubung biasanya digunakan untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh penggantian baris. Kemudian tanda pisah. Tanda pisah biasanya digunakan untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Pemakaian tanda baca selanjutnya yaitu tanda petik. Tanda petik biasanya digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, ataupun bahan tulisan lainnya. Kemudian tanda petik tunggal. Biasanya digunakan untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. 11. Tanda kurung. Tanda kurung biasanya digunakan untuk mengapit tambahan keterangan ataupun penjelasan. Selanjutnya yaitu tanda kurung siku. Tanda kurung siku biasanya digunakan untuk mengapit huruf, kata, ataupun kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan, kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Dan yang terakhir, tanda garis miring. Tanda garis miring biasanya digunakan dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 takwin. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia.
seperti force majeure, de facto, de jure, dan lainnya. Unsur-unsur ini dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, akan tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Kelompok yang kedua yaitu unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.